Baik Bapak Ibu, ini saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar nih? Sudah, Oke. sudah. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita materinya skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Jadi di dalam bab Bapak Ibu yang ajarkan nanti ada beberapa literasi yang ada begitu. Jadi tidak harus empat semuanya ada kan tergantung pelajaran sama apa ya apa namanya tergantung pelajaran sama babnya gitu. Jadi nanti bagaimana cara mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran. Nah, alur pelatihannya yang pertama ini adalah pendahuluan, yang kedua adalah menjelaskan prinsip penyusunan skenario literasi terintegrasi. Kemudian yang ketiga menganalisis, Bapak Ibu nanti akan menganalisis contoh-contoh skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Kemudian yang keempat mengembangkan skenario literasi terintegrasi dan yang kelima refleksi. Jadi nanti banyak prakteknya di kelompok yang sudah Bapak Ibu buat tadi malam ya sampai jam berapa kemarin Bapak Ibu eh, pilih kelompoknya. Nah, tujuannya apa untuk materi ini? Jadi, tujuannya peserta dapat memahami dan mengembangkan skenario pembelajaran literasi eh, terintegrasi. Bagaimana cara menyusunnya pembelajaran yang ada literasi terintegrasinya. Gitu. Jadi ada literasi di dalam pelajaran itu ada literasi sosbud, kemudian numerasi, sains, sama membaca. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada gambar. Coba Bapak Ibu yang bisa bisa raise hand, temukan literasi yang terdapat dalam gambar. Mungkin ada yang bisa raise hand. Literasi apa Bapak Ibu ini yang terdapat dalam gambar? Mungkin bisa literasi apa saja yang terdapat dalam gambar. Ibu Vina mungkin, Ibu Vina, literasi apa saja Ibu? Iya, menurut saya itu yang pertama literasi membaca dulu ya, Bu. Soalnya kalau ada gambar terus kita bisa memahami, mendeskripsikan dari gambar tersebut. Yang kedua itu literasi eh, sains tentang Sains. kesehatan, gitu. Ada di situ ada sepeda, kemudian ada tulisan juga healthy lifestyle. Nah, Ya, itu juga menggambarkan literasi sains gitu. dua aja Bu, literasi membaca sama sains. Oke. Nggih. Oke, terima kasih Bu Menurut Vina. Mungkin Bu Nadiro, menurut Ibu ini dari gambar ini masuk ke literasi apa saja Ibu? Ya, ada literasi membaca ya. Dari Oke. membaca dari gambar ini bisa dipahami mungkin. Terus Oke. ada literasi sains tentang ya kesehatan, olahraga ini ada raket, ada Ya. itu. Terus ada literasi budaya, kan gambar, desain. Sosial budayanya engang pundi Ibu? Ya bisa membandingkan misalnya makanan yang sehat, Ya. terus olahraga. Iya, jadi terus itu saja Ibu. Ada literasi sains, ada literasi membaca, sama literasi sosbud. Ya, terus ada literasi numerasi, Bu. Oke. Dari misalnya eh, sepeda, terus ada olahraganya ini yang paling sehat mana itu? Bisa dilihat dari misalnya detak jantung tuh, Iya, menghitung. Ya, iya. itu aja, Bu. Iya, terima Makasih. kasih Bu Nadiro. Jadi menurut Ibu ada literasi membaca, literasi sains, literasi sosial dan numerasi, ya. Iya, oke. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi, Bapak Bapak Ulil Albab,
menurut Bapak Ulil Albab, Bapak saya panggilnya Bapak Ulil apa Bapak Albab ini? Pak Ulil saja, Bu. Oke, monggo Bapak Ulil. Ini menurut Bapak ada literasi apa saja Bapak? Menurut saya literasi yang terdapat pada gambar tersebut itu literasi sains ya, Bu, bisa ya. Ya, Di saya. situ ada Oke. bola, ada sepeda, ada raket Ya. badminton, ada barbel. Nah, itu berkaitan dengan apel saya PJOK, Bu. Iya, Pak. Sehat Ya, selalu no Pak ya. kan, ya betul. Kan membuat badan kita sehat, bersepeda Oke. bagus, terus Oke. main sepak bola, meskipun capek-capek, tapi kan itu setelah capeknya hilang, badan jadi bugar, apalagi itu apa fitness ya, memakai Iya, ada betul. barbel itu Iya, menambah massa otot. Oke, masa otot. itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ini menurut Bapak Udil literasi sains nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi benar semua yang disampaikan Bapak Ibu ya. Di sini ada literasi sains pastinya juga, terus numerasi ya Bapak Ibu. Angka kan ya. Mungkin kecepatannya jarak antara nah sepatu roda dengan naik sepeda itu lebih jaraknya tempuhnya untuk memperoleh kecepatannya cepat mana seperti itu. Literasi membaca pasti ya, kemudian literasi sosial budaya. Ada enggak ya sosial budaya di sini? Bisa ada ini juga. Mungkin di ikan itu kan budayanya orang pantai gitu. Eh, Menangkap itu apa ya? Jaring ya. Eh, Bukan jaring itu berarti lompatan ya. Ya, kalau sosial budayanya sepertinya kurang ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pendapat dan jawabannya. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi kompetensi literasi sains. Maaf, kompetensi literasi ada 4. Pertama ada literasi membaca, ada numerasi, sains, sosial budaya. Ini Bapak Ibu harus apa ya, paham gitu. Kalau literasi membaca itu kontennya itu teks informatif ya. Saya review kembali yang kemarin. Kontennya teks informatif, yang kedua teks fiksi. Kemudian konteksnya itu personal, sosial, religius. Kemudian kompetensi literasinya menemukan dan mengakses. Yang kedua menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi. Dan kemudian yang numerasi itu ada konten numerasi itu ada bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran statistika dan peluang. Kemudian konteks numerasi itu adalah personal, pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Kemudian kalau kompetensi literasinya untuk numerasi itu adalah merepresentasikan objek atau situasi matematika. Yang kedua menggunakan strategi pemecahan masalah. Dan yang ketiga itu menalar dan memberi alasan. Nah, kalau kompetensi literasi dari sains itu ada kontennya, ada sistem fisik, yang kedua sistem kehidupan, yang ketiga sistem bumi dan antariksa. Kemudian konteksnya, kalau kita rangkum ya dari kemarin itu personal, lokal, nasional, personal, yang kedua lokal atau nasional, dan yang ketiga global. Kemudian kompetensi literasinya itu menjelaskan fenomena secara ilmiah, ya kan sains ya Bapak Ibu. Yang kedua itu mengkonstruksi dan mengevaluasi desain-desain untuk penyelidikan ilmiah serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah secara kritis. Monggo nanti kalau bingung bisa di screenshot biar mudah untuk mengisinya latihannya nanti. Kemudian nomor 3 itu kompetensi literasi sains itu adalah meneliti, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Dan yang keempat Bapak Ibu,
itu literasi sosial budaya. Kontennya juga ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga akomodatif inklusif. Kemudian konteksnya yang pertama itu adalah lokal, nasional, dan global. Kalau kompetensi literasinya menunjukkan dan menjelaskan. Yang kedua menerapkan, yang ketiga merespon, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Jadi Bapak Ibu bisa men-screenshot kalau nanti bingung begitu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita mari melihat skenario pembelajaran. Bapak Ibu bisa mendownload skenario sesuai jenjang masing-masing, monggo scan barcode-nya. Catat hal penting yang terkait dengan pengintegrasian literasi. Kemudian sebutkan literasi apa saja yang diintegrasikan dalam skenario tersebut. Yang keempat, di mana letak pengintegrasian tersebut dalam proses pembelajaran. Bisa dibaca, saya kasih waktu 10 menit. Monggo dibaca dan dipahami dulu ya. Bisa di screen barcode-nya. Bisa nggih Bapak Ibu? Scan barcode-nya. Sudah dicoba? Ada yang kesulitan Bapak Ibu Mas scan barcode? Bapak Ibu di situ ada CK-CK-nya di literasi
per literasi itu nanti saya kirim CK-CK-nya, capaian kompetensinya di WhatsApp ya. Saya kirim di WhatsApp apa di chat aja Ibu, Bapak. Di WhatsApp kenapa di chat mawon? WhatsApp saja, Bu. Oke, nanti saya kirimkan CK-CK-nya di WhatsApp ya. Atau kemarin sudah dikirimkan sama Bapak Ibu yang literasi membaca, numerasi, sains sudah dikirim CK-nya. Di PPT sebenarnya ada Bapak Ibu. Tapi ini saya kirim ya. Bentar. Sudah dibuka ya Bapak Ibu? Silakan dicermati. Baik Bapak Ibu sudah saya kirim ya. Silakan dibuka kalau bingung menentukan CK-nya ya. Kalau literasi sosbud itu CK-nya itu CK5 sampai CK9 Bapak Ibu. Jadi capaian kompetensinya jika sosbud itu CK5 sampai CK9. Oke. Jadi dipilih yang mana? Monggo. Dipelajari dulu sampai 5 menit lagi ya. Ibu mau tanya, Ya, Bu Ani, monggo. yang di WA itu yang CK dan kompetensi literasi numerasi, ini sudah ya, sosbud sudah. Ya, 4 Yang ya. numerasi Bu ya, yang Oh, belum. Bentar, Bu. terima kasih Bu. Ya, ya. Numerasi. Ada Ibu, ada yang di bawah deskripsi capaian kompetensi literasi numerasi. Sudah saya kirim lengkap empat-empatnya nggih, monggo. Baru Nggih. terkirim bisa ya, mungkin Oh, sinyal. nggih nggih ya. Sinyal saya lagi mboten stabil di kampus. Nggih. Monggo Bapak Ibu dipelajari terlebih dahulu nggih. Ibu,
Ibu mau tanya boleh?
Baik, Bapak Ibu sudah membaca nggih? Sudah menganalisis dan membaca dengan cermat nih. Mungkin nomor satu dari contoh skenario tersebut. Hal penting apa yang Bapak Ibu temukan? Bisa raise hand, Bapak Ibu. Ada yang bisa raise hand, ada yang mau raise hand, atau saya tunjuk aja, Bapak Ibu. Monggo. Monggo, Bapak Ibu. Dari contoh skenario tersebut, hal penting apa yang Bapak Ibu temukan? Ada yang raise hand? Mungkin Ibu Martika nomor satu gitu. Ibu Martika masih iya Ibu Martika, nggih, monggo. Ibu Martika, apa sudah berbicara? Saya belum mendengar suaranya Ibu. Nomor satu. Jadi contoh skenario-nya itu apa yang hal penting apa yang Bapak Ibu temukan? Ibu Martika? Monggo. Ibu, sudah scan barcode nggak Bu tadi? Ya. Monggo. Masih membaca? Nggih. Mungkin Bapak Imam Basroni. Hal penting apa Bapak yang ditemukan dari contoh skenario pembelajaran? Bapak Imam, apakah masih di tempatnya? Atau ada yang mau raise hand? Monggo. Bu Martika mau menjawab? Monggo. Bapak Imam, betul ada di tempatnya. Bapak, Ibu siapa ini? Bu Ermawati mungkin. Hal penting apa Belum, Ibu? Ibu. Nggih, Belum monggo. selesai membaca. Oh, belum selesai membaca. Ya, Mungkin, masih belum paham. oh iya, yang penting, yang mungkin menurut Ibu penting yang ditemukan gitu dari skenario itu. Mungkin Pak Jalal, ada Pak Jalal yang penting ditemukan dalam skenario yang di barcode tadi? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Nggih. Ya, masih Yang analisis. Baru masuk, tadi error. Oke, nggih. Iya. Enggak, nggih, monggo Bu Nurul. Monggo Bu Nurul Fitriana Dewi. Monggo Bu. Saya coba jawab ya Bu ya. Nggih, monggo. Nggih. Mohon koreksi kalau misalkan ada yang salah gitu ya Bu. Nggih. Boten sama-sama belajar Ibu. Nggih. Yang pertama kan hal penting terkait integrasi literasi nggih. Kalau menurut saya dari yang saya baca itu bagaimana kita bisa menyesuaikan media yang dipakai dan desain yang kita gunakan itu sesuai dengan CK yang ingin dicapai.
Jadi itu adalah hal yang penting terkait dengan integrasi literasi dan bagaimana desain yang kita buat itu sudah bisa mengakomodasikan keempat literasi atau berapa minimal 2 literasi yang ingin kita capai gitu Bu ya. Kemudian ini langsung saya jawab yang kedua nopo pripun? Monggo. Jadi jawabannya tadi bisa tahu memilih mengintegrasikan yang mana, atau intinya. Yang kedua bisa boleh. Yang kedua itu kan kalau misalkan saya lihat sebenarnya di desain itu kan sudah disampaikan ya Bu Ge, bahwa desain yang ada ini mengakomodasi 4 literasi, baik literasi membaca, numerasi, sains maupun sosial budaya. Dan di situ sebenarnya sudah disampaikan CK yang diharapkan itu CK berapa saja, misalkan numerasi maunya CK 6, sains maunya CK CK 6, sosial budaya CK 7 kan sebenarnya sudah muncul di file tersebut gitu. Cuman yang poin 3, di mana sih letak integrasinya kan gitu. Kalau saya baca dari desain tersebut, yang pertama terkait dengan literasi membaca, itu kan anak-anak diminta untuk disediakan bacaan gitu. Kan itu ada pakainya modelnya itu pakai discovery learning. Jadi anak-anak disediakan bacaan, saya lihat di LKPD-nya itu udah ada bacaannya lengkap. Nah, itu literasi membaca, anak-anak diminta membaca dan memahami bacaan tersebut. Kemudian terkait dengan numerasi, kalau saya cek di LKPD tersebut itu sebenarnya ada grafik, ada terkait dengan persentase, bagaimana terkait statistika ya, berarti persentase kasus pembulian. Terus kemudian di asesmen itu ada yang diminta untuk menghitung mean, itu masuknya ke dalam literasi numerasi. Kemudian terkait dengan untuk peka dengan kondisi manusia, ini masuknya ke dalam literasi sosial budaya. Untuk sains, kalau ini agak bingung sih Bu ya, jujur kalau sains tadi saya agak bingung, tapi saya cek di CK-nya itu adalah merepresentasikan data yang diperoleh dan mengkritisi argumen kalau nggak salah gitu. Kalau saya berarti saya nangkepnya berarti data-data kan anak-anak diminta untuk mencari data ya. Kalau saya cek di desainnya itu ada yang anak-anak itu diminta untuk mencari data-data pendukung gitu kan. Berarti dari data-data yang diperoleh itu anak-anak diminta untuk merepresentasikan data itu dan bagaimana anak-anak bisa mengkritisi argumen-argumen yang ada. Begitu. Baik Ibu, bagus sekali jawabannya. Jadi sudah bagus Ibu. Terima kasih Ibu Nurul. Mungkin ada jadi di dalam itu tadi ada integrasinya nggih Bu. Jadi ditunjukkan dengan beberapa contoh yang sudah Ibu jelaskan. Oke, mungkin ada yang mau raise hand lagi yang sudah selesai membaca dari contoh skenario-nya tadi. Ibu izin menambahkan sedikit bisa? Sedikit saja. Banyak juga nggak apa-apa loh Bu. Sedikit tadi dari penjelasan Bu Fitri tadi, itu yang terkait hal penting, itu tadi yang sudah disebutkan Bu Fitri, itu adalah media. Kalau media. Ya, menurut saya itu juga selain media, satu lagi hal yang penting itu adalah strategi dan juga model pembelajarannya yang tepat, Ibu. Itu juga hal penting karena dengan adanya media, model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat itu, maka tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Seperti itu, Ibu, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Jadi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya, model dan media pembelajarannya ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari tadi, mungkin menjawab begitu, Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab, ada yang mau raise hand. Jadi memang benar yang sudah disampaikan Bu Nurul dan Bu Ani ya, bahwa harus disesuaikan dengan media dan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi walaupun di 3T, walaupun di tempat terpencil, model pembelajarannya sama, cuman medianya juga disesuaikan dengan yang ada di tempat Bapak Ibu mengajar seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu? Satu lagi ya, Bapak-bapak.
Bapak-bapak atau ibu ini, monggo. Ibu, monggo, Bu. Bapak Fahmi mungkin. Ini Bapak Ibu masih ngajar ya. Bapak Ibu nggak dikasih tugas ini siswanya. Senang loh Bapak Ibu kalau dikasih tugas biasanya gitu. Oke, mungkin Bu Himatum Alia bisa menjawab atau menanggapi boleh ya Bapak Ibu. Himatum, apakah masih di tempat? Oke. Oke. Monggo. Oke, Bu. Oke. Monggo Ibu. Ngajar ya Ibu? Lagi aja itu, Bu, rapat. Oh, rapat. Iya. Rapat apa Ibu? Tidak izin untuk admin, nggih. Tadi kemarin minta tolong digantikan dulu, tapi terus nggak bisa ternyata yang menggantikan Tadi baru Oh, bilang. gitu. Nggih. Nggih. Monggo ditanggapi dulu sebentar saja Ibu. Oke, Ibu. Nggih. Untuk literasi yang ada dalam komplainnya itu menurut saya ada semua ya Bu. Literasi membacanya ada, literasi sainsnya ada, sosial budayanya ada, numerasinya juga ada. Karena eh, di situ untuk mapel sosiologi menggunakan Ya, teks yang akan dibahas, yang akan dianalisa oleh peserta didik itu masuk ke literasi membaca. Dan literasi numerasinya ketika bacaan yang akan dianalisa oleh peserta didik ada di LKPD dan lembar asesmen itu eh, terdapat statistik terus presentasi seperti kasus pembulian Ya. itu ada apa namanya indikator yang mengakibatkan terjadinya bukan mengakibatkan ya yang menjadi faktor pendorong adanya lingkungan perundungan, pembulian, itu bisa dianalisa menggunakan literasi numerasi seperti faktor-faktor apa saja atau presentasi yang paling mendorong terjadinya lingkungan seperti itu. Terus literasi sainsnya bisa diintegrasikan ketika kita mungkin membahas faktor yang menyebabkan terjadinya lingkungan perundungan mungkin dari segi mental peserta didik. Ada dalam bidang medis yang bisa dibahas atau ditelaah. Nah, itu bisa masuk ke literasi. Untuk literasi sosial budayanya itu mungkin bisa memandang dari segi lingkungan atau faktor manusianya itu sendiri dan bagaimana lingkungan itu ikut membentuk lingkungan perundungan terjadinya budaya pembulian dan lain sebagainya. Itu bisa kita bahas dari sisi literasi sosial budayanya. Oke, terima kasih. Untuk lanjut dulu. Ya, terima kasih. Ya, Bu, sampun, terima kasih. Ya, jadi di yang sosiologi ya Ibu tadi menjelaskannya yang mata pelajaran sosiologi yang sudah terintegrasi semua Ibu. Terima kasih sudah menjawab dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu tanggapannya. Selanjutnya, hal penting dalam penyusunan skenario pembelajaran itu tadi sudah di-spill ya sama Ibu Nani sama Bu Nurul. Tadi yang pertama yang penting dalam penyusunan skenario pembelajaran itu pertama model pembelajarannya ya benar sekali model pembelajarannya disesuaikan dengan peserta didik. Modelnya pakai apa Ibu, Bapak? Pakai inquiry kah atau discovery learning kah atau apa namanya PJBL atau PBL seperti itu. Jadi disesuaikan dengan peserta didik. Bentar. Oh, jadi
Jadi model pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang mengetahui karakter peserta didik itu Bapak Ibu sekalian, ya, karena sudah terbiasa di kelas. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah indikator ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Seperti itu. Jadi karakter peserta didik Bapak Ibu yang tahu mungkin karakternya yang lebih siswa peserta didiknya aktif gitu. Harusnya pakai model pembelajaran apa. Kemudian kalau yang agak pasif gitu harus pakai model pembelajaran apa itu disesuaikan dengan karakter. Kemudian di dalam sini berpengaruh. Jadi kegiatan ini berpengaruh dengan konten dan konteks materi pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Jadi disesuaikan sesuai dengan pembelajarannya apa, materinya apa gitu. Kalau contohnya mungkin sosiologi tadi seperti itu ya, yang ada data statistiknya, ada literasi sainsnya seperti apa, numerasinya seperti apa, sosbudnya seperti apa. Kemudian setelah itu akhirnya pengalaman belajar akan dicapai gitu. Apa yang diinginkan agar apa yang dilakukan Bapak Ibu agar eh, pengalaman belajar itu tercapai. Kemudian kondisi madrasah. Kalau Bapak Ibu memakai sumber belajar disesuaikan dengan kondisi madrasah. Mungkin ada madrasahnya yang ada LCD, proyektor, mungkin tidak ada gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi madrasah. Ada yang mungkin susah sinyal gitu disesuaikan juga. Kemudian lingkungannya tempat belajar juga berpengaruh pada apa pemilihan skenario pembelajaran untuk yang Ibu terapkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, silakan unduh skenario pembelajaran yang disediakan melalui tautan di samping ya. Kemudian analisis hal-hal perbedaan skenario pembelajaran literasi terintegrasi dengan skenario pembelajaran biasa yang Bapak Ibu gunakan itu. Kemudian tunjukkan letak integrasi dari aktivitas pembelajaran dalam skenario pembelajaran. Monggo saya kasih waktu untuk membaca 5 menit. 5 menit nih. Saya klikkan ini ya. Oh, ini nggak ya. Udah. Mungkin ya. Sebentar Ibu, sebentar Bapak Ibu ya. Bentar. Jadi mungkin ada yang sudah bisa Google men-scan. Silakan Sudah bisa, Bu. Sudah, ya? Sudah Bisa bisa itu. di-scan. Ya, monggo dilihat dan dipahami dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kemudian analisis Bapak Ibu, perbedaan antara skenario pembelajaran literasi terintegrasi dengan skenario pembelajaran yang biasa. 5 menit nih ya untuk membaca.
Ada yang sudah selesai menganalisis, Bapak Ibu bisa raise hand. Ini adalah skenario pembelajaran mata pelajaran matematika, ya, untuk kelas 8. Berarti MTS ya. MTS disesuaikan dengan CKM TS-nya. Terus ada stimulusnya kantin madrasah. Caranya menghitung ini. Aljabar ini ya. Monggo. Bisa raise hand atau masih membaca? Monggo. Baik, Bapak Ibu, sudah selesaikah menganalisisnya? Monggo yang mau mengemukakan dari hasil analisis Bapak Ibu. Bapak Fahmi mungkin? Bapak Fahmi? Bapak Fahmi Sidiki. Monggo Bapak. Suara saya masuk, Bu. Ya, Bapak. Cek. Nggih. Suara saya masuk, Bu. Masuk, Pak. Masuk merdu sekali, Pak. Masuk, ya. Nggih. Biasanya terdengar kecil, Bu. Gitu. Pertanyaan pertama yaitu tunjukkan perbedaan skenario belajar literasi terintegrasi dengan Mungkin kurang keras, Bapak. skenario pembelajaran biasa. Di informasi tadi yang terdapat literasi membaca dan literasi sosial budaya. Itu di situ sudah terintegrasi, yaitu literasi membaca dan literasi sosial budaya. Baik, sudah terintegrasi antara literasi sosial budaya dan membaca.
Iya, Pak. Iya, Bapak. Sudah ada integrasinya. Nah, kemudian eh, perbedaan skenario pembelajaran literasi terintegrasi dengan skenario pembelajaran yang biasa nih, itu apa, Bapak Ibu? Jadi Bapak sudah menjawab ada integrasi yang di sini ya. Nah, terus perbedaannya dengan skenario pembelajaran biasa yang Bapak Ibu buat tuh modul ajar ya kalau sekarang. Itu apa Bapak Ibu? Yang perbedaannya. Bapak Najib? Suara saya sudah masuk kelas, Bu. Nggih? Jadi terpental. Oke. Oh, nggih, nggih. Perbedaannya, Nggih, perbedaannya itu Bapak? sudah terdapat yang terintegrasi. Jika skenario biasa yang Ya. di literasi membaca dan sosial budaya itu tertulis tahapannya pendidik memberikan stimulus awal terkait materi pembelajaran yang akan dilakukan berkaitan dengan materi ciri-ciri bangun geometri. Ya. Itu di situ hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, tidak menggambarkan stimulus letak di mana tempat, entah itu kalau yang di skenario tersebut di kantin madrasah kita. Nah, kalau yang pembelajaran biasa itu tidak ada tempat yang membahas literasi sosial budayanya, gitu Bu. Jadi hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Jadi kalau eh, yang biasa tidak menyebutkan ngoten ya Pak. Kalau Tidak yang menyebutkan tempat supaya tidak muncul literasi sosial budaya. tidak menyebutkan literasinya, tidak memunculkan konteksnya, gitu. Berarti kalau yang ada yang terintegrasi berarti muncul tempatnya gitu. Muncul ya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu perbedaannya atau mungkin boleh yang satu atau dua. Monggo. Ibu siapa? Bapak siapa ini? Bapak Najib? Ibu Vina? Ibu Pak Imam Basroni? Tidak ada? Pak Ulil? Ibu Zeti? Ibu Sri Winarni? Ibu Aisyah? Monggo. Menjawab, bisa raise hand. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Monggo. Perbedaannya apa? Kalau ini kan matematika, di sini stimulusnya kantin madrasah gitu. Ada lele goreng, gurami bakar, capcay, menunya enak-enak, ada harganya ini. Nah, monggo Bapak Ibu. Jadi harus menarik ya, biar anak-anak itu stimulusnya harus ada apa ini gambar yang menarik, biar anak-anak bisa tertarik dengan matematika. Jadi matematika nggak menghitung aja, ya menghitung masih menghitung ya, tapi ada yang beda gitu. Ada yang mungkin yang lainnya, Ibu Sri, Bapak ya ini, Bapak Sri Munirwanan itu Bapak apa Ibu ya? Ibu Nurika. Ya, ya Bu. Kalau Bu. menurut saya perbedaannya dari pembelajaran biasa itu, kalau pada terintegrasi itu bacaannya itu berisi konten dan konteksnya itu lebih kontekstual. Gimana ya? Jadi anak-anak itu diajak berpikir yang lebih nyata mungkin. Jadi keadaan yang ada di sekitar maupun keadaan global bahkan
Sang peserta didik untuk berpikir yang lebih luas. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu, Ibu Nurika. Jadi benar, Hmm. kalau terintegrasi itu lebih yang di dekat anak-anak gitu loh, biar contohnya itu mudah gitu. Tidak perlu jauh-jauh, benar Bu, dan menyesuaikan dengan yang ada di lingkungannya. Seperti itu, nggih, dari terima kasih Bu Nurika. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Waktunya berkolaborasi Bapak Ibu. Peserta diminta untuk berkumpul, nanti saya bagi breakout room ya. Setiap kelompok mengembangkan skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Kemudian skenario pembelajaran yang dikembangkan mengikuti ini LK. Silahkan mendownload LK-nya Bapak Ibu, lembar kerjanya Bapak Ibu. Ini ada di LK-nya. Jadi nanti Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan yang kemarin kita list waktu malam itu, nggih. Kemudian setiap kelompok mengembangkan skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Kemudian yang ketiga, skenario pembelajaran yang dikembangkan mengikuti lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya bisa di download di sini. Kan ada 5 orang ya, 5 sampai 6 orang itu silakan Bapak Ibu milih satu saja gitu, yang mana terus didiskusikan. Satu mapel saja buat contohnya gitu. Oke, begitu Bapak Ibu, saya akan buat breakout room-nya nggih. Ini sudah di-download? Bisa? LK-nya sudah bisa di-download? Sudah bisa. Ya, Bu. Bentar, Bu. Oke, monggo di-download dulu. Setelah di-download bisa nanti saya buat breakout room-nya. Belum bisa, Bu. Keluarnya malah iklan. Oh, Pak di-skip, Mak. Di-skip nggih, Bapak Munir. Oh, ini Bapak nggih. Mohon maaf tadi saya memanggilnya Ibu. Iya, Bapak nggih. Di-skip iklannya, Bapak. Ada tulisan lewati iklan itu diklik. Monggo. Sudah Bapak Ibu? Sudah mendapat LK-nya? Terima kasih Bapak Fahmi sudah membantu mengeserkan LK skenario. Saya masih cari filenya, tapi Bapak sudah gercep ya. Monggo saya buat breakout room 5 nggih. Jadi nanti kelompok 1 masuk room 1, kelompok 2 room 2, kelompok 3 room 3, kelompok 4 room 4, kelompok 5 room 5 nggih, sesuai dengan yang kemarin kita bagi di malam kemarin nggih. Sebentar saya Bu, maaf, itu tidak bisa di-download ya, Bu ya? Cuma bisa dibuka ya, Bu ya? Oh, ini ya tadi yang sudah dikirim Bapak Fahmi tadi, Bapak di grup Bapak bisa dibuka. Yang di grup Ibu sudah, Ibu Ani? Bisa di-download, Ibu. Bisa di-download, nggih. Bisa, Ibu? Nggih. Silakan masuk breakout room ya. Sudah? Nggih.
Monggo, sudah masuk ya. Monggo masuk breakout room-nya. Pak Jalaluddin masuk breakout room yang mana, Bapak? Itu hanya room 4 saja, Bu. 4 room ya? 5, Bapak. Ada 5 loh. Masa 4 ya? Bentar. 5, Pak, saya buatnya. Ada 5, Pak. Pak Jalaluddin masuk ke room berapa ini? Belum Bu, karena internetnya itu. Monggo masuk roomnya Bapak Ibu sesuai dengan sesuai dengan kemarin yang sudah dibagi ya. Jam 11 guys. Bapak Najib masuk ke room berapa, Bapak? Mau nggak masuk room, Bapak? Sudah? Masuk di room 3, Bu. Mana ya kelas roomnya, Bu? Kok nggak ada di sini? Ada ya, Bapak? Room 3? Yang saya masuk di kelas 2, kelompok 2. Ya. Coba keluar dulu, Bapak. Masuk lagi di room berapa? Itu dipilih. Keluar dulu ya. Oke. Bapak Jalaluddin room berapa? Saya tambahkan. Bapak Jalaluddin di room berapa nggih? Bapak Jalal. Room 2. Bapak Jalal di room 2 nggih. Bapak Jalaluddin. Saya room berapa, Bu? Loh. Oh iya, dengan room 4, Pak. Baru masuk itu loh, Bu. Oke, saya tambahkan room 4 ya. Pun. Di room 4, Bapak. Halo, tadi saya sudah masuk di room 3, Bu, tapi terus saya keluar lagi. Oke, masuk lagi, Pak. Bapak Najib nggih, saya. Iya. Coba. Iya. Oke, monggo dimasuk lagi, Pak. Bapak Fahmi room berapa? Ada keterangannya roomnya. Yang di bawah, Pak. Yang di titik 3 itu. Ada room 3. Oke.
Bapak Fahmi room berapa ini? Bapak Fahmi room Bu Sri Wirnani room 1 nggih. Bu Sri Wirnani room 1 nggih. Ibu mau ngirimi join langsung ujuk-ujuk masuk room 2, Bu. Bapak Sinten yang salah masuk? Bapak Najib room berapa? Saya juga, Bu. Bu Vina room berapa nggih? Room 4. Harusnya Bu Vina room 4. Terus sekarang masuk. Oh ya, sebentar tak masukkan nggih. Dah. Pak Fahmi room berapa nggih, Pak Fahmi? Room 1, Bu. Pak Fahmi room 1 ya. Saya masukkan room 1 pun. Ada lagi Bapak Ibu yang belum masuk? Bapak Fahmi sudah saya masukkan room? Saya Ibu Ya. dari kelompok 4 tadi masuk ke kelompok 3, cuman adanya Bu Sri saja. Bu Srinya sedang rapat. Oh ya. Gimana Bu ya? Itu udah dibagi. Monggo Ibu dikerjakan dulu ngoten nggih. Yang diisi mawon LK-nya. Nanti kalau kesulitan saya bantu. Ibu Ermawati room berapa? Sudah masuk? Terusnya kelompok 4. Nah, ini tadi dimasukkan kelompok 3. Jadi saya masuk kelompok 3. Tapi di dalam hanya ada Bu Sri. Nah, Bu Srinya sedang rapat. Oh iya. Gitu. Ya, ya. Jadi nggak ada yang tak jadi. Bu Ermawati ya, sebentar. Bu Ermawati room Kelompok 4 juga harusnya. harusnya kelompok 4 ya, Bu Erma. Oke, saya masukkan ke kelompok 4. Kelompok 4 sudah 5 itu. Iya, sepertinya tidak sesuai list, Bu. Jadi teman saya yang dari Ada kelompok yang 4 itu berarti Bu, ada yang salah masuk room ini. Saya masukkan kelompok 4 saja nggih, yang sesuai kelompok. Bu Erma kelompok berapa ya? Bu Ermawati. Aduh, Bu, ibunya itu Maulin Ermawati nggih? Kelompok Bu Maulin kelompok 4. Ya udah Bu, kelompok 4. Sudah. Saya gabung. Kalau join sudah saya masukkan kalau di ya sudah. Saya kelompok 1 gimana ini, Bu? Bu Himatul kelompok 1. Nggih. Bu Himatul kelompok 1 nggih. Kelompok 1. Asik Bu kelompok 1 nggih, sudah. Mungkin Bapak Ibu ada yang salah room, monggo keluar dulu. Tadi salah, Bu. Salah. Iya. Satu. Bu Zeti kelompok berapa Bu Zeti? Sudah? Belum. Bu Zeti kelompok berapa harusnya? 2. Bu Zeti kelompok 2. Oke. Masuk salah room berapa? 1 tadi. Oke. Kelompok 2 ya Bu Zeti? Iya. Oke. Sudah Ibu. Monggo. Ada orang Bu, 2. Iya, ini ibu bapaknya masih repot sepertinya ini. Bu Martika kelompok pinten Bu Martika? Membuatkan kedengaran Ibu Martika. Bentar, Ibu Martika gitu. Ibu Martika kelompok saya kurang mendengar suaranya jenengan. 5. Bu Martika kelompok 5 nggih. Bu Martika. Bu Martika kelompok 5. Gimana? Bu Martika tadi salah masuk room ya. Kelompok harusnya Bu Martika kelompok 5 nggih. Oke, sudah. Terus sudah Ibu, kelompok 5 Ibu. Pak Imam Basroni kelompok berapa Pak Imam? Kelompok 6 Bu. Bu. Kelompok 6. Kelompok 6 boten wonten, Pak. Kelompok Pak Imam. Kelompok 5. Pak Imam kelompok pinten ya? Oh, kelompok 5 nggih, Pak. Ini kok Bu, kados dari sananya kok Bu.
Iya, Pak Imam. Oh, ini berarti panjenengan salah masuk grup mengenali Pak. Mana Pak Imam namanya? Oh, ini ya. Kelompok 5, oke Pak. Saya masukkan. Udah. Bu Waidatul kelompok berapa, Bu Waidatul? Kelompok 5, Bu. Bu Waidatul kelompok 5, benar ya? Oh ya. Iya. Bu Waidatul saya masukkan kelompok 5. Oh, ada 7 itu kelompok 5. 6, Bu. Ada 6 ya? Bentar, Bu Aisyah ini yang salah ini. Bu Aisyah harusnya kelompok berapa ini? Bu Aisyah itu siapa ya? Yang di sini namanya. Aisyah itu ya. Bu Aisyah ini bukan kelompok 5 kayaknya. Saya juga nggak kelompok 5, Bu. Loh, Niku Bu Nadiro nggih mboten. Niki kirang Bapak Saiful Mukminin. Saya di kelompok 4, Bu. berarti anu Bu, out dulu nggih. Ya, out dulu terus. Bu Aisyah nggih mboten, Bu. Oke, di out dulu nanti saya masukkan kelompoknya. Bu Aisyah itu kelompok berapa ya? Bu Aisyah niku tidak ada di list kok, Bu. Nah, iya maksud saya. Saya Di bahkan nggak tahu itu sih. kelompok mana? Namanya mungkin di mana gitu. Ya, Bu Aisyah udah keluar ya. Oke, dah. Oke. Monggo dilanjutkan, G. Terima kasih, Bu. Saiful Mukminin belum ada, Bu. Apa? Pak Pak Saiful Mukminin kelompok berapa, Bapak? Pak Saiful. Pak Saiful kelompok berapa? Pak Saiful itu kelompok 5 ya. Saya di kelompok 4, Bu. Nggih. Bu Nadiro di kelompok 4 nggih ya. Kayaknya paling enak itu kalau dari Bapak Ibu yang lain info nopo ada masukan nopo ada pendapat yang lain. Ayo Bapak sudah join. Ibu Waidatul Hasanah monggo join. Ibu Aisyah monggo join di kelompoknya. Bapak Ibu. Pak Najib, monggo join, sudah join. Udah saya masuk. Saya masuk di room 3, Bu. Ya, di room 3, tapi nggak ada pesertanya. Oh, berarti. Nggak ada pesertanya kok. Berarti Bapak Najib sendiri yang mengerjakan. Nggak ada peserta. Iya, ya. Nggak apa-apa, Pak. Dikerjakan dulu semampunya dulu ya. Orangnya nggak ada kok, Bu. Iya. Ini orangnya repot-repot, Pak. Bapak Ibu guru repot-repot ini ya. Ibu. Iya. Monggo Bapak dikerjakan dulu LK-nya. Dicicil gitu. Bu Waidatul Hasanah itu sudah masuk room belum ini? Not joinan ini. Bu Sri Winarni. Monggo di roomnya nggak apa-apa Pak. Stay di roomnya aja.
Ibu Ibu Sri, monggo masuk room. Ibu Ibu Sri, Pak Saiful, Pak Saiful, adakah Pak Saiful di sini? Nggak ada ini. Mungkin kemana Bapak Ibu ini ya? Ibu Sri Wirnarni, nggak ada. Oke. Oh, berapa orang ya? Oh, kelompok dua ya. Bentar. Gimana Ibu, Bapak sudah mengerjakan? Nggak ada ini, nggak ada diskusinya ini. Ibu, ibu-ibu, ini ibu-ibu ya. Kok nggak ada yang berdiskusi nih? Monggo ini dikerjakan ya.
Pak Ulil harusnya room 1 ya kayaknya. Salah masuk Iya room Bu, ya Pak Ulil ya. udah terlanjur salah masuk room. Gimana Ya Pak nggak Ulil? apa-apa Bu. Tetap di sini atau mau pindah? Di sini aja Bu, ini udah terlanjur Harusnya room mengerjakan 1 sama loh Pak. teman-teman. Iya, monggo ya. Iya. Soalnya kan Wah, di share itu alamat palsu Pak Ulil ini. ya, tadi kan di Oke, share 5 menit ada room lagi ya 4 gitu. Bapak. Iya Pak, baca CK6. Iya. K6 gitu Pak. Baik Bapak Ibu, bagaimana diskusinya? Apakah sudah mendapatkan Belum hasil? selesai semua, Bu. Iya, karena juga mengingat waktu nih Bapak Ibu, karena waktunya juga 10 menit lagi akan ganti materi selanjutnya. Waktunya kurang, Bu. Ya, ya nggak apa-apa Ibu. Sedapatnya saja dulu nanti bisa diselesaikan. PR Bu ya. Bapak Ibu suka atau dikasih PR itu? Oh enggak. Baru sampai menentukan. PR itu membuat anak malas apa semangat Ibu Bapak? Anak males, Bu. Oke. Mungkin ada sebentar ya Bapak Ibu.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tadi untuk menyusun P3 atau P2RA-nya sudah saya kirim ke WhatsApp grup nggih, monggo dibaca dan dipilih sesuai dengan Bapak Ibu. Oke. Bu, itu maksudnya P5 RA itu maksudnya yang kita dimensinya gitu ya Bu ya? Iya, ini loh Bu yang nggih, yang bagian ini Bu, yang ini kan nggih. Ya, benar Ibu. Nggih. Iya, iya. Kan kalau kalau oh, Kemenak kan P2RA nih, kalau Kemdikbud kan P5 nih nggih. Oke. Begitu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih sudah berdiskusi. Jadi untuk apa yang Bapak Ibu dapat dari 2 jam pertemuan kita yang singkat ini? Ya, bisa raise hand atau menjawab dari poin 1, 2, 3, atau 4 Bapak Ibu? Monggo. Nanti setelah ini berganti dengan Bu. Tetap semangat ya, masih semangat Bapak Ibu nggih? Masih semangat atau sudah ngantuk? Ngopi dulu Bapak Ibu. Ngantuk Bu, ngantuk. Ngantuk. Pak Saiful tadi kok nggak masuk breakout room Pak Saiful? Masuk tadi Bu. Oh sudah masuk nggih, sudah berdiskusi nggih. Nah. Oke. Oke. Setelah ini kan presentasi dan umpan balik penyusunan skenario pembelajaran terintegrasi ya. Jadi tadi nanti dipresentasikan yang di setelah saya ya. Oke, mungkin ada yang bisa raise hand untuk menjawab yang pertama ini. Monggo, raise hand. Ibu Ani, raise hand atau enggak? Bapak Jalal? Bapak Jalaluddin Hasan bisa menjawab refleksi ini? Monggo. Ternyata aku punya pekerjaan tambahan lagi. Untuk hari ini Masih di mute Bapak. Bapak Hasan? Ya, monggo. ya, terima kasih. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan untuk hari ini. Mungkin nanti akan saya mutolaah lagi dari jenengan. Yeah. Ya Bapak, hilang Bapak suaranya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain, Ibu Nadiro atau Bapak Ibu Ida Tantri itu, Bu Ida, Bu Ida? Iya, Bu. Oke, monggo bisa merefleksikan refleksi hasil dari materi kali ini. Monggo, Ibu. Itu sih Bu, berkaitan ini Ibu nggak on cam, ini Ibu cantiknya nggak kelihatan loh. Lagi itu Bu, benerin cas laptop dulu soalnya baterainya habis. Ya, silahkan Ibu, monggo. Jadi dari materi yang telah disampaikan tadi, setidaknya untuk merefleksikan diri, saya jadi lebih tahu banyak tentang, maaf ya Bu, jadi lebih tahu tentang apa yang berkaitan dengan tadi bisa dikatakan sebagai bentuk pedoman ya Bu ya bagi saya untuk kedepannya bila mau menjadi salah satu langkah untuk menjalankan AKMI biar selaras gitu ya Bu, mungkin terjalan biar aman gitu, biar sesuai dengan ketentuan yang telah
disampaikan gitu. Ibu Ida ngajar mata pelajaran apa? Saya di sini itu Bu, ngajar pendidikan sejarah. Oh, sejarah sama Bu, sama saya ya berarti. Sama. Oke, mungkin sudah terintegrasi, mungkin ada yang sudah dipraktekkan. Sejauh ini ada sih Bu beberapa dikit ya. Mungkin kalau ya langsung gitu ya nggak bisa mungkin ya Bu. Kita kan harus melihat juga kondisinya, terus kita juga harus kayak mencari solusi. Oh ini tepat sasaran nggak kalau dikasihkan yang ini. Terus misal kita harus memodifikasi yang seperti apa gitu. Harus kayak gitu sih Bu menurut saya. Kalau di sejarah biasanya Ibu pakai model pembelajaran apa Ibu? Biasanya project basic learning, kalau enggak saya bisa kayak diskusi atau pemecahan masalah gitu. Biasanya sih Bu, saya itu. Masih ceramah Bu? Kalau ceramah sedikit, tapi ceramahnya itu dalam konsep saya memberikan apa ya Bu? Ceramah dulu Stimulus. mungkin 15 sampai 20 menit. Habis itu saya merefleksikan diri atau memberikan pertanyaan pemantik sejauh mana mereka mengetahui materi yang telah saya sampaikan tadi. Terus habis itu kita melakukan sesi tanya jawab. Habis itu saya suruh buka LKS-nya atau enggak mungkin kan karena di sini sistemnya enggak boleh bawa HP dulu ya Bu, soalnya anak pondok. Pondok ya. Jadi saya nyuruh mereka untuk nyari sumber-sumber yang ada di buku itu kayak dirangkum gitu nanti. Ayo pendapat kalian soal materi tadi apa gitu. Biasanya gitu sih Bu. Iya, terima kasih Bu Ida. Oke. Oke, mungkin ada yang lain. Ibu Ani, monggo, Ibu Ani. Iya, Ibu, terima kasih. Wajahnya nggak kelihatan Ibu Ani. Ini di belakang saya itu kebetulan kaca Bu, tidak ada kodenya. Pindah tempat Bu saya Bu, maaf. Ya. Nanti saya coba cari tempat lagi. Monggo Ibu Ani. Iya, pikirannya dihapus dulu mungkin. Pikirannya dihapus dulu Ibu, mungkin. Iya, begini Bu, yang terkait hal baru tadi, alhamdulillah ya kalau selama ini kita bikinnya rencana pembelajaran itu yang biasa. Nah ini kita dapat ilmu baru bagaimana cara membuat rencana pembelajaran itu yang terintegrasi. Yang selama ini memang kita belum tahu Bu ya. Ya membaca ya membaca aja seperti itu misalnya saja. Belum menganalisis berarti. Iya betul, istilahnya kan seperti itu. Kalau di sini kan wah ternyata ada integrasinya, ada numerasi, ada sosbud, sains seperti itu. Dan ini kalau saya melihat sepertinya malah skenario pembelajaran yang contoh ini malah lebih sederhana daripada modul ajar. Itu ya. Modul ajar terlalu kurang merdeka ya. Iya betul. Ini lebih sederhana gitu loh Bu, dan lebih mudah dipahami sebetulnya. Iya. Kemudian yang masih jadi pertanyaan itu adalah begini Bu, menetapkan atau menentukan model pembelajaran yang tepat sih gitu ya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu guru juga masih bingung tujuannya seperti ini, kira-kira model pembelajarannya yang tepat itu bagaimana ya. Kalau menggunakan model A itu bisa nggak ya, model B bisa nggak ya, itu mungkin Bapak Ibu yang masih bingung. Jadi belum tahu mana yang tepat, asal ambil aja, oh tujuan saya ini udah model pembelajarannya ini aja. Disesuaikan dengan materinya Ibu biasanya. Materinya, materinya yang Selain itu juga penentuan CK-nya Bu, penentuan CK-nya kan di situ misalnya saja ada membaca. Nah ini dengan tujuan ini, dengan CP ini, kira-kira CK-nya yang tepat CK 5, 6, ya, benar. Nah, itu juga yang masih bingung, Bu. Ya. Itu, ya mungkin nanti Bu Nikmah bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan CK yang tepat itu bagaimana. Seperti itu. Oke, itu saja Bu yang masih jadi pertanyaan dari kami. Ya. Terkait hal baru juga. Matur suwun. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam. Jadi penentuan CK-nya juga tergantung dari kelasnya gitu Bu. Kelasnya. Jadi kalau saya kan sosbud ya. Saya kan sosbud ya Bu ya.
Jadi kalau CK kalau di MA nggih, di MA itu CK-nya itu mulai dari CK5 sampai CK9. Jadi gimana cara menentukan CK kalau di dalam sosbud nggih? Saya karena sosbud nggih. Nanti mungkin dijelaskan, mungkin bisa bertanya di materi selanjutnya yang Bu Devi ya. Kalau CK sosbud itu bagaimana menentukan CK-nya Bapak Ibu? Itu tergantung dari problemnya. Jadi di dalam bacaan itu problemnya apa gitu. Terus kemudian kontennya apa gitu. Itu baru bisa menentukan CK gitu. Tergantung bacaannya. Ibu ngajar apa Ibu Ani? Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Jadi saya kurang tahu itu mencontohkan kalau bahasa Inggris. Jadi yang tahu Ibu nggih. Jadi tergantung dari berapa narasinya itu berapa problematika, oke? Tadi kalau 3 berapa ada RPA-nya Bu. Kemarin kalau lupa dilihat lagi ya CK. Jadi kalau MA itu CK5 sampai CK9. Karena Bapak Ibu guru MA jadi ya sekitar itu saja ya. CK5 sampai CK9 itu kalau di sosbud itu sama seperti juga di literasi yang lain, tergantung MI, MTS atau MA-nya gitu. Itu ada dan problematika kalau di sosbud ngoten Ibu. Berarti menentukan CK tergantung dari kelasnya gitu ya Bu? Iya, dari problematika yang ada di dalam materi itu. Oh iya. Oke, gitu. Oke, begitu Ibu Ani. Ya, terima kasih Bu. Iya, mungkin memang Bapak Ibu sedikit bingung ya karena mungkin belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa pasti handal gitu, oke. Ngoten. Mungkin ada lagi Bu siapa tadi yang raise hand tadi? Bu Nurul ya? Bu Nurul? Pertanyaannya sebenarnya sama seperti Bu Ani tadi. Oke. Penentuan CK-nya tuh bagaimana? Apakah kelas 10 CK5, kelas 11 nanti naik lagi, kelas 12 nanti naik lagi, atau disesuaikan dengan materinya? Oh, kalau materi ini sepertinya lebih cocoknya untuk CK9 misalkan, meskipun dia di kelas 10, atau terus kemudian ada di kelas 12 materi yang lain, kayaknya untuk misalkan kita sambungkan, kita integrasikan dengan literasi numerasi ini cocoknya dengan CK5 kelas 12 gitu. Gitu nggih. Mungkin Ibu Nurul apa yang bisa yang baru dipelajari Ibu, atau mungkin apa yang Ibu Nurul lakukan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan ke peserta didiknya? Mungkin untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan, saya dapat banyak ya dari terkait dengan ternyata semua bab dalam pelajaran yang saya ampu itu bisa diintegrasikan dengan berbagai kompetensi literasi peserta didik gitu. Yang saya lakukan berarti saya ini sedang mengira-ngira, kira-kira yang paling dekat yang bisa saya aplikasikan tuh di bab mana dengan diintegrasikan dengan literasi yang mana saja gitu. Ibu Nurul mata pelajaran apa ngajarnya? Saya tuh sebenarnya BK, tapi saya juga dapat jam untuk sosiologi dan riset gitu. Ya. Kalau sosiologi ada ya Bu tadi contohnya tadi. Iya, kalau sosiologi banyak justru kayak permasalahan sosial, struktur sosial itu bisa untuk semua literasi gitu. Oke. Sosiologi sama satunya apa Bu? Riset. Oh ada sekarang ya materi. Iya karena kebetulan madrasah kami madrasah berbasis riset. Gitu. Ya. Berarti poin plusnya di madrasahnya, Oke, terima kasih Bu Nurul. Mungkin satu lagi. Apakah Ibu Devi sudah ada di sini, Ibu Devi? Ibu Devi, apakah sudah muncul di sini? Belum muncul ya Ibu Devi? Iya Bu, mohon maaf tadi salah room saya, salah Zoom tadi. Saya tunggu dari tadi kok cuma 2 pesertanya. Ibu Devi, ini setelah ini jenengan, sebentar Bu. Dip saya masuk 2 akun sebentar, tunggu jangan dipindah dulu sebentar. Oh iya.
Oke. Oke, sambil menunggu Ibu Devi, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau menjawab dari yang bisa dikuasai atau yang akan aplikasikan untuk peserta didiknya. Ibu siapa ini? Bapak apa Ibu? Monggo. Monggo Bapak Ibu. Bu Ermawati? Bu Maulin Ermawati? Ibu Maulin masih di tempat? Apa sudah mengajar hilang? Ibu Maulin? Oke. Oke. Bapak siapa lagi ya? Ada lagi mungkin yang mau menjawab pertanyaannya, refleksinya Bapak Ibu. Satu lagi sambil menunggu Ibu Devi. Bu mau tanya Bu sambil menunggu. Oke, monggo. Untuk membuat rencana pembelajaran boleh nggak ya Bu ya seperti ini? Maksudnya nggak seperti modul ajar seperti itu loh Bu. Gimana Bu? Iya. Kan sudah pakem kalau itu ya. Udah pakem ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi kalau modul ajar ya seperti ya boleh terintegrasi boleh Bu. Cuman sudah pakemnya gitu. Sudah terintegrasikan. Iya. Penting poin-poin tadi yang integrasi dimasukkan ke modul ajar gitu ya. Iya, boleh. Kan bisa kalau itu ya. Yang diintegrasikan ke modul ajar. Bapak Ibu sebenarnya kurikulum Merdeka itu gurunya merdeka enggak? Tidak. Tidak. Oh iya. Terus ini ada menterinya mau ganti Ibu, semoga tetap yang kurikulum. Nanti ganti lagi. Oke, Ibu Devi, apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Itu tolong dipindahkan ke akun yang Devi Nur Aini ya. Karena saya pakai akun. Oh ya, udah saya stop share dulu. Baik Ibu Bapak, terima kasih G untuk perhatiannya. Foto dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu on cam foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu Devi di mana? Di yang ini ya? Yang Devi Nuraini ya. Yang dua. Bukan. Yang dua. Yang tidak pakai gambar itu Bu, yang off cam. Yang off cam ya. Bentar, Ibu. Apakah sudah change, Ibu Devi? Sebentar saya cek deh. Sudah Bu. Yeah. Terima kasih Bu Devi. Saya serahkan Bapak Ibu ke panjenengan. Semangat Bapak Ibu, jangan lupa untuk senyum dan boleh ngopi dulu ya, minum, tapi jangan banyak-banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.